Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat berjumpa kembali dalam channel Rudiansa. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan informasi terkait dengan bagaimana dampak pandemi COVID terhadap PDB Indonesia. Karena PDB ini merupakan ukuran perekonomian sebuah negara atau sebuah daerah. Baik, jadi seperti kita ketahui bahwa pada tanggal 5 November kemarin, BPS telah merilis angka kuartal ketiga tahun 2021, di mana pertumbuhan ekonomi secara Y on Y sebesar 3,51% dan Q2Q 1,55%. Dan secara kumulatif tumbuh sebesar 3,24%. Nah, tingginya pertumbuhan ini disebabkan oleh mobilitas masyarakat yang sudah mulai meningkat serta aktivitas ekspor impor yang meningkat sangat tajam. Kemudian selama tahun 2021 telah terjadi gelombang COVID ke-1 dan ke-2, di mana penambahan kasus barunya sangat tinggi. Berbagai kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah dari mulai PSBB pada tahun 2020 dan sampai pada PPKM level 4 dan sekarang sudah memasuki level 1 untuk menghambat penambahan kasus baru COVID di Indonesia. Pemerintah telah memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun 2021 sebesar 3,7% sampai 4,4%. Apakah angka ini akan tercapai? Kita akan lihat nanti dalam ulasan berikutnya. Pertama, kita akan melihat bagaimana kilas balik perekonomian atau PDB Indonesia di tahun 2020 dan 2021. Karena pandemi COVID ini mulai terjadi pada tahun April 2020 sampai saat ini. Ya. Kemudian ada indikasi atau korelasi antara perkembangan aktivitas ekonomi, PDB maupun pertumbuhan ekonomi, ya, dengan penambahan kasus baru COVID. Ya. Baik, ini adalah gambaran penambahan kasus COVID selama April 2020 sampai dengan Januari 2021. Jadi seperti kita ketahui bahwa pada April ya itu sudah mulai ada kasus baru di Indonesia ya, dan puncaknya itu terjadi pada bulan Januari 30 Januari 2021 ya, yaitu sebesar penambahan kasus 14.518. Kemudian pada puncak kedua pada bulan Juli 15 Juli 2021 sebesar 56,757%. Nah, sampai saat ini kasus penambahan ini masih melandai ya, namun dengan adanya varian baru Omicron ya, ini membuat beberapa pihak merasa ya mudah-mudahan tidak terjadi gelombang ketiga ya, bisa ditekan terus dengan berbagai kebijakan. Nah, ini beberapa kebijakan pemerintah terkait dengan pandemi COVID-19 ya, di mana di awal dilakukan yang dengan istilah pembatasan sosial berskala besar ya, kemudian pembatasan sosial berskala besar transisi, kemudian ada PPKM Mikro, penebalan PPKM Mikro, PPKM Darurat, dan terakhir dikenal dengan PPKM level 1, 2, dan 3. Ya. Baik, kita akan masuk dengan data. Ya. Jadi ini data selama 5 tahun terakhir, ya, 2017 sampai 2021, ya, kuartalan dan tahunan PDB Indonesia. Pada tahun 2017 itu sebesar PDB harga konstan ya 9.900 dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,07% ya. Kemudian di tahun 2018 meningkat menjadi 10.000 triliun ya dengan pertumbuhan 5,17.
kemudian meningkat lagi ya 10.900 ya, pertumbuhan 5,02. Namun di tahun 2020 ya mengalami penurunan karena di sini terjadi sejak kuartal kedua terjadi pandemi COVID ya, sehingga pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi sebesar 2,07% ya. Namun di tahun 2021 ya, ekonomi sudah mulai membaik, mobilitas masyarakat sudah mulai membaik, penanganan COVID juga sudah mulai membaik ya, vaksinasi juga sudah mulai membaik, ekonomi sudah mulai menggeliat ya. Pada triwulan 3 kemarin, BPS merilis pertumbuhan 3,51 dan pada kuartal keempat ya, diperkirakan ekonomi akan tumbuh sebesar 5% ya. Sehingga secara tahunan di 2021 pertumbuhan ekonomi sebesar 3,68%. Nah, dari sini perkiraan angka di atas 3,7 sampai 4,4 dari pemerintah nampaknya tercapai pada batas bawah. Baik, sekarang kita lihat secara grafik lebih mudahnya ya. Di sini kita lihat ya bahwa PDB harga konstan selalu meningkat. Ya, peningkatannya kurang lebih 500 triliun ya. Namun di tahun 2020 menurun dari 10.949 menjadi 10.722 ya, sehingga pertumbuhannya mengalami kontraksi. Namun di 2021 ya itu diperkirakan meningkat lagi menjadi 11,107% ya. 11.117 triliun ya, dan PDB 2021 sudah melebihi PDB 2019 ya. Artinya ekonomi sudah mulai pulih atau bangkit. Kemudian pertumbuhan ekonomi di sini kita bisa lihat ya bahwa 2017 sampai 2019 ya itu berkisar di atas 5%, namun di 2020 mengalami kontraksi minus 2,07 dan 2021 tumbuh sebesar 3,68% ya. Nah, sekarang bagaimana kalau dengan PDB triwulanan ya, jadi besaran PDB triwulanan ya. Ini kita bisa lihat dari 2017 sampai 2019 ada pola yang sama ya. Jadi 1 ke 2 naik, 2 ke 3 naik, keempat turun. Di 2018 juga demikian ya, 1 2 naik, ketiga naik, keempat turun. 2019 juga demikian. Namun di 2020 ya dan 2021 tidak terjadi karena di sini ada pandemi COVID ya, sehingga pola tersebut tidak terjadi ya. Dan di kuartal 4 2021 ini diprediksi karena aktivitas di bulan Oktober, November, Desember sudah mulai menggeliat ya, diperkirakan pertumbuhan sebesar 5%. Nah, ini adalah pertumbuhan ekonomi ya secara triwulan. Kita bisa lihat pada 2017 sampai 2019 ya, itu berkisar 5% ya. Namun di triwulan 1 2020 mulai melambat ya, bukan turun, melambat menjadi 2,97% ya. Namun di triwulan atau kuartal 2 2020 mengalami kontraksi yang cukup dalam sebesar minus 5,32% ya. Kuartal 3 juga masih mengalami kontraksi, kuartal keempat juga mengalami kontraksi, dan kuartal 1 2021 juga mengalami kontraksi. Namun di kuartal 2 2021 pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kenaikan yang cukup tinggi sebesar 7,07%. Kemudian triwulan 3 kemarin yang dirilis BPS sebesar 3,51% dan diprediksi di kuartal 4 ini mengalami 5%.
Berikutnya bagaimana perkiraan PDB Indonesia di tahun 2022 ya. Jadi seperti kita ketahui bahwa herd immunity sudah di atas 50% yang ditunjukkan oleh jumlah penduduk yang divaksin ya, dari 200 kurang lebih 270 juta penduduk ya, 176 juta penduduk itu sudah divaksin pertama dan 119 penduduk sudah divaksin kedua. Demikian juga masyarakat sudah terbiasa dengan kehidupan new normal, artinya menggunakan 3M atau 5M ya, bermasker dan segala macam. Perekonomian nasional maupun global sudah mulai membaik dan berjalan normal. Pemerintah juga nampaknya sudah berpengalaman dalam menekan lonjakan penambahan kasus baru dan berdasarkan series data dalam keadaan normal seperti saya tunjukkan tadi dari tahun 2017 sampai 2019 itu PDB setiap tahunnya akan bertambah sebesar 500 triliun rupiah ya. Nah, jadi seandainya PDB 2021 itu bertambah 500 triliun rupiah akan menjadi 11.617 triliun ya. Kemudian pertumbuhan ekonominya ya akan menjadi 4,50%. Nah, di sini bahwa prediksi pertumbuhan ekonomi di tahun 2022 yaitu sebesar 4,50%. Nah, ini yang banyak sering ditanyakan mengapa penambahan kasus baru COVID di tahun 2021 jauh lebih besar dari tahun 2020, namun pertumbuhan ekonomi tahun 2021 lebih baik dari tahun 2020. Nah, dalam video-video saya sebelumnya, saya sudah sering menyebutkan bahwa angka pertumbuhan ekonomi menggunakan pembanding periode sebelumnya, di mana tahun 2020 pembandingnya adalah tahun 2019 kalau menghitung pertumbuhan ekonomi. Tahun 2019 itu kondisinya normal, ya, di mana tahun 2020 itu kondisinya terjadi pandemi COVID, sehingga di tahun 2020 pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi, ya. Dan di tahun 2021 pembandingnya tahun 2020, di mana tahun 2020 ini terjadi resesi, ya, kondisi ekonomi yang tidak normal, ya, atau dalam kondisi rendah, sehingga tahun 2021 pertumbuhan ekonominya mengalami positif. Mungkin itu sementara jawaban saya terkait dengan pertanyaan ini. Baik, itu beberapa informasi yang dapat saya berikan. Lebih dan kurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.